Kamu mesti bertanya-tanya tentang adanya sebuah baterai ya, namun tidak tahu sejarahnya tentang sebuah batu baterai. Sejarah penemu batu baterai dan perkembangannya hingga saat ini. Siapa sih yang tidak tahu baterai? Pasti hampir semua orang tahu benda multifungsi yang bisa mempermudah kehidupan kita. Mulai dari digunakan untuk menghidupkan remote, jam, dinding, mouse, dan masih banyak lagi. Bisa dikatakan sekarang ini baterai sudah menjadi benda yang dibutuhkan banyak orang. Tapi apakah Gramet tahu siapa penemu baterai pertama kali? Nah, jika kamu penasaran, maka simak ini sampai selesai untuk mengetahui siapa yang menciptakan teknologi bernama baterai untuk pertama kalinya. Jika dilihat dari definisinya, baterai merupakan perangkat yang terdiri dari satu ataupun lebih sel elektrokimia yang memiliki koneksi eksternal guna memberikan daya kepada perangkat listrik, mulai dari lampu, ponsel, senter, mobil listrik, dan masih banyak lagi. Saat mengalirkan daya listrik, terminal positif yang ada di dalam baterai adalah katoda, sedangkan terminal negatifnya biasanya disebut dengan anoda. Terminal yang memiliki tanda negatif merupakan suatu sumber dan elektron yang akan mengalirkan rangkaian listrik eksternal ke dalam terminal positif. Saat dihubungkan ke beban listrik eksternal, reaksi dari redoks akan mengubah reaktan yang memiliki energi tinggi menjadi produk yang memiliki energi lebih rendah. Kemudian perbedaan antara energi bebas akan dikirim ke sirkuit eksternal sebagai sebuah energi listrik. Jika mengacu ke sejarahnya, istilah baterai mengacu pada perangkat yang tersusun dari banyak sel. Akan tetapi, penggunaannya sudah berkembang untuk memasukkan sebuah perangkat yang terdiri dari satu sel tunggal. Istilah baterai dipakai untuk menggambarkan tentang serangkaian objek serupa yang dikumpulkan atau dikelompokkan secara bersamaan untuk melakukan sebuah fungsi yang sama seperti baterai artileri. Di tahun 1749, Benjamin Franklin menjadi orang pertama yang menggunakan istilah baterai untuk menggambarkan rangkaian kapasitor yang mereka hubungkan bersama untuk penelitian listriknya. Lalu istilah tersebut akan dipakai untuk sel-sel elektrokimia yang tautan bersama dengan tujuan untuk menyediakan tenaga listrik. Baterai telah hadir sejak lama dan dari kita yang dipikirkan. Di tahun 1938, seorang arkeolog bernama Wilhelm Koning menemukan beberapa pot dari tanah liat yang berbentuk aneh ketika menggali kujut rabu, tepatnya di luar Baghdad, Irak. Toples yang memiliki ukuran sekitar 5 inci atau 12,7 cm panjangnya diisi dengan batang besi yang sudah dilapisi dengan tembaga dan berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Tes menunjukkan bahwa pembuluh yang ada di dalamnya diisi dengan menggunakan zat asam seperti anggur, cuka, dan lainnya. Hal tersebut selanjutnya membuat Konik percaya bahwa pembuluh tersebut merupakan jenis baterai yang sangat kuno. Sejak penemuan tersebut, para sarjana sudah menghasilkan replika pot yang sesungguhnya dapat menghasilkan muatan listrik. Baterai Baghdad mungkin sudah dipakai untuk acara ritual keagamaan, pengobatan, dan juga pelapisan listrik. Di tahun 1799, fisikawan asal Italia yang bernama Alessandro Volta membuat baterai pertama kalinya dengan cara menumpuk lapisan perak, papan tulis atau kain yang sudah direndam, kemudian air asin. Pengaturan tersebutlah yang biasa disebut sebagai volta. Tapi perlu dipahami bahwa baterai adalah bukan perangkat pertama yang bisa menghasilkan listrik. Namun, hal tersebut merupakan yang pertama kali memancarkan arus yang lebih stabil dan juga tahan lama. Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan dari penemuan Volta, di mana ketinggian lapisan bisa ditumpuk secara terbatas, sebab berat dari tumpukan tersebut akan memeras air dengan lebih cepat dan lebih terkorosi serta memperpendek usia baterai.
Terlepas dari kekurangan yang sudah disebutkan di atas, 1 SI gaya gerak listrik saat ini disebut dengan volt untuk menghormati pencapaian dan penemuan dari Volta. Pada tahun 1836, saat seorang ahli kimia Inggris yang bernama John Frederick Daniell menemukan sebuah sel yang dinamai Daniell. Di dalam baterai tersebut, awalnya pelat tembaga ditempatkan di bagian bawah tabung gelas. Kemudian larutan yang berasal dari tembaga sulfat dituangkan ke atas piring untuk mengisi tabung sampai setengahnya. Selanjutnya pelat seng akan digantung di tabung dan larutan seng sulfat akan ditambahkan, sebab tembaga sulfat memiliki sifat lebih padat dibandingkan dengan seng sulfat. Larutan seng akan melayang ke arah atas larutan tembaga dan kemudian mengelilingi pelat seng. Kawat yang terhubung dengan pelat seng berperan sebagai wakil dari terminal negatif, sedangkan pemimpin dari pelat tembaga adalah terminal yang positif. Hal tersebut sangat jelas bahwa pengaturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik di dalam senter. Namun untuk aplikasi stasioner, hal ini berfungsi dengan baik. Faktanya, sel Daniell merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk menyalakan bel pintu dan juga telepon sebelum adanya pembangkit listrik yang sudah disempurnakan. Pada tahun 1998, Dri Sel Columbia menjadi sebuah baterai yang tersedia secara komersial dan pertama kali dijual di Amerika Serikat. Perusahaan yang tadinya menjadi tempat produksi baterai, kini sudah berubah menjadi perusahaan baterai Eveready yang memproduksi baterai dengan merek Energizer. Begitulah pengertiannya tentang baterai dan sejarahnya. Semoga bermanfaat.